Janda Jerman yang sangat cantik ini rela terbang seorang diri ke Indonesia demi menemui mantan sopirnya. Pagi itu, mentari menyusup perlahan di antara celah-celah bilik kayu rumah kecil tempat tinggal Hendra. Aroma tanah basah sehabis hujan malam masih tercium samar, menyatu dengan aroma kopi hitam yang sedang mengepul di dapur sederhana. Di kursi kayu yang usianya lebih tua dari dirinya sendiri, duduklah seorang lelaki dengan wajah tenang dan mata penuh pemikiran. Itulah Hendra, pria yang hidup dalam kesederhanaan, namun memiliki ketenangan yang mampu menular pada siapapun yang berada di sekitarnya. Hendra dibesarkan dalam keluarga yang sangat biasa. Ayahnya adalah seorang petani kecil, sedangkan ibunya membuka warung kelontong yang sederhana di depan rumah. Mereka tidak pernah kaya, bahkan kadang untuk makan 3 kali sehari pun harus berhitung. Tapi satu hal yang selalu dijaga oleh orang tuanya adalah kejujuran dan harga diri. Kita boleh miskin harta, tapi jangan pernah miskin hati. Begitu kata ayahnya setiap malam saat makan bersama di meja kayu usang. Sejak kecil, Hendra sudah terbiasa dengan kerja keras. Saat teman-temannya bermain layang-layang, ia justru sibuk membantu ibunya menakar beras dan gula untuk dijual di warung. Ia tak pernah mengeluh. Baginya, membantu orang tua adalah wujud kasih sayang yang tak bisa digantikan dengan uang. Hendra tumbuh menjadi anak yang tak banyak bicara, tetapi memiliki tatapan mata yang dalam, seolah menyimpan dunia sendiri di balik diamnya. Ketika duduk di bangku sekolah menengah, Hendra mulai belajar menyetir mobil dari pamannya yang bekerja sebagai sopir antar kota. Ia tidak pernah punya mimpi muluk-muluk. Yang ia inginkan hanya satu, menjadi orang yang berguna dan bisa membantu keluarga keluar dari kesulitan. Ia tahu bahwa untuk itu, ia harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Hidup di desa kecil membuatnya terbiasa dengan rutinitas yang sederhana. Setiap pagi ia bangun sebelum ayam berkokok, menyapu halaman, menimba air, lalu membantu ibunya menata barang di warung. Setelah itu, ia bekerja serabutan, kadang jadi tukang ojek, kadang bantu-bantu di bengkel. Apa saja ia lakukan, asal halal. Meski hidupnya penuh keterbatasan, tapi satu hal yang membuat Hendra berbeda adalah sikapnya yang rendah hati dan selalu menghargai orang lain. Ia tidak pernah memandang rendah siapapun. Ia sopan terhadap yang lebih tua, santun terhadap yang sebaya, dan penuh perhatian terhadap anak-anak kecil yang sering bermain di halaman rumahnya. Wajahnya memang biasa saja, tapi senyumnya jujur. Dan di balik kesederhanaan penampilannya, Hendra punya semacam aura tenang yang membuat orang merasa nyaman. Di usianya yang menginjak 27 tahun, Hendra belum menikah. Bukan karena tidak laku, justru banyak gadis desa yang diam-diam menyukainya. Tapi Hendra tidak pernah merasa pantas untuk mencintai seseorang sebelum ia merasa mampu memberi masa depan. Ia terlalu idealis untuk ukuran orang kampung. Perempuan itu harus bahagia, jangan kau ajak hidup susah, katanya suatu malam pada sahabatnya yang bertanya kenapa ia masih sendiri. Hendra bukan orang yang pandai berbicara, tapi sekali ia bicara, kata-katanya mengena. Ia bukan tipe lelaki romantis, tapi tindakannya penuh perhatian. Pernah suatu hari, seorang nenek tua jatuh dari sepeda di tengah jalan. Sementara banyak orang hanya menonton, Hendra justru berlari, mengangkat nenek itu ke pinggir, dan mengantarnya pulang. Ia bahkan menambal ban sepeda nenek itu tanpa diminta. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena begitulah ia diajarkan sejak kecil. Berbuat baik tanpa pamrih. Hari-hari Hendra berlalu dengan tenang. Ia merasa cukup dengan kehidupannya, meski sederhana, tapi penuh makna. Namun jauh di dalam hati, ada satu keinginan yang ia simpan rapat-rapat,
Ia ingin pergi ke luar negeri. Bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk bekerja dan mengumpulkan cukup uang agar bisa membelikan ibunya rumah batu yang kokoh, agar tak lagi kebasahan saat hujan datang. Keinginan itu ia simpan bertahun-tahun. Ia tidak tahu caranya, tidak tahu jalannya. Tapi ia yakin, kalau niat baik pasti diberi jalan. Dan jalan itu akhirnya datang secara tak terduga. Suatu sore, ketika sedang duduk di warung ibunya, datanglah seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai perantara penyalur kerja ke luar negeri. Ia mencari orang yang bisa menyetir, punya SIM, dan siap bekerja keras sebagai sopir pribadi di negara asing. Hendra tidak langsung menyambut tawaran itu. Ia berpikir berhari-hari, berdiskusi dengan orang tuanya, dan mempertimbangkan segalanya. Ibunya menangis saat Hendra bilang ia ingin mencoba. Tapi akhirnya sang ibu merelakan juga. Kalau memang jalanmu di sana, pergilah, nak. Ibu hanya bisa berdoa kau sehat dan pulang membawa kebaikan. Beberapa minggu kemudian, Hendra berangkat. Ia meninggalkan rumahnya yang kecil, jalanan becek yang sudah ia hafal setiap lekuknya, dan wajah-wajah yang selalu menyambutnya hangat setiap pagi. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana. Ia hanya membawa satu hal, keyakinan bahwa Tuhan akan menjaga orang yang berniat baik. Saat pesawat yang ia tumpangi mengangkasa, Hendra menatap ke jendela, menyimpan wajah ibunya dalam pikirannya, lalu menutup mata sambil berdoa. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa Hendra mendarat di tanah asing yang tak pernah ia impikan akan dijamah oleh kakinya sendiri. Pesawat yang ia tumpangi menurunkan roda-roda logamnya ke landasan udara yang begitu berbeda dari apa yang pernah ia lihat. Bukan hanya suhu yang menusuk tulang, tapi juga atmosfer yang terasa asing, dingin, rapi, dan terlalu sunyi bagi telinga yang terbiasa dengan riuh pagi dan canda tetangga di warung kopi. 32 jam perjalanan, 2 kali transit, dan kantuk yang tertahan oleh rasa cemas akhirnya membawa Hendra pada gerbang pertama kehidupan barunya, Jerman. Negara yang hanya ia kenal dari film-film televisi dan cerita guru geografi di sekolah. Salju pertama yang ia lihat langsung membuat langkahnya ragu. Ia tidak tahu bagaimana cara berjalan di jalanan licin yang berselimut putih. Tapi seperti biasa, ia diam-diam belajar dari sekitar. Petugas dari agen penyalur kerja sudah menunggunya di bandara. Mereka tidak banyak bicara. Orang itu hanya menyodorkan jaket tebal dan isyarat tangan untuk mengikuti. Hendra pun melangkah tanpa banyak bertanya. Di dalam van hitam yang menghangatkan tubuhnya dari dingin luar, Hendra hanya bisa menatap jendela dan bertanya-tanya, seperti apa rumah barunya nanti? Dan seperti apa orang yang akan menjadi tuannya? Beberapa jam kemudian, van berhenti di depan sebuah rumah mewah berpagar besi. Rumah itu tinggi, modern, dan sangat berbeda dari rumah-rumah yang pernah ia lihat. Halaman depannya luas, penuh tanaman yang dirawat dengan ketelitian luar biasa. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara anak-anak bermain. Hendra merasa seperti masuk ke dunia yang terlalu tenang. Claudia, kata petugas itu sambil menyodorkan berkas dan kunci mobil. Dia yang akan menjadi majikanmu. Dia janda, tinggal sendiri. Tugasmu sederhana. Antar dia kemanapun dia mau, rawat mobilnya, dan jangan pernah tanya urusan pribadinya. Mengerti? Hendra hanya mengangguk. Ia tidak paham bahasa Jerman, tapi dari nada suara dan gerak bibir, ia bisa menebak maksudnya. Pintu rumah itu terbuka. Dari baliknya, seorang perempuan melangkah keluar. Langkahnya anggun, mengenakan mantel krem dan sepatu bot hitam tinggi. Wajahnya cantik,
Bahkan lebih cantik dari yang biasa Hendra lihat di layar televisi. Rambut pirangnya terurai, matanya biru, tajam namun menyimpan kesedihan. Perempuan itu berjalan mendekat, mengulurkan tangan. "Hello, ich bin Claudia," katanya, lalu melanjutkan dalam bahasa Inggris, "You must be Hendra." Hendra buru-buru menjabat tangan itu. Tangannya dingin, tapi cengkeramannya hangat. "Yes, I am." Claudia hanya tersenyum tipis lalu berbalik masuk ke rumah. "Your room is behind the garage. We do start tomorrow at 7. Hari pertama Hendra di rumah itu dimulai dengan diam. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada obrolan basa-basi. Claudia adalah perempuan yang tenang, hampir tanpa ekspresi, dan sangat tertib. Setiap pukul 7 pagi, ia keluar dari pintu utama, masuk ke dalam mobil, dan memberi arah tujuan dengan singkat. Hendra hanya perlu mendengarkan, mengemudi dengan tenang, dan menjaga dirinya agar tidak melanggar aturan yang tak tertulis. Mobil Claudia adalah sedan hitam mewah, yang dalam bayangan Hendra, hanya bisa dimiliki oleh orang-orang penting. Awalnya ia canggung, takut menyentuh setirnya, takut melukai bodinya. Tapi setelah beberapa hari, ia mulai terbiasa. Ia merawat mobil itu seperti merawat milik sendiri. Setiap sore ia bersihkan hingga mengilap. Setiap bunyi kecil ia periksa. Mobil itu, dalam diam, mulai menjadi teman barunya. Claudia, meski dingin di awal, lambat laun mulai menunjukkan sisi manusianya. Suatu pagi, ketika Hendra membuka pintu mobil untuknya, Claudia menatapnya agak lama, lalu bertanya dalam bahasa Inggris, "How old are you?" Hendra agak gugup, tapi menjawab, 27. Claudia mengangguk pelan. "You are still young." Sejak hari itu, Claudia mulai sering membuka percakapan. Kadang bertanya soal makanan Indonesia, kadang soal cuaca di kampung halaman Hendra. Ia tidak selalu ramah, tapi rasa penasaran dalam matanya mulai terlihat. Dan Hendra, seperti biasanya, menjawab semua pertanyaan dengan sopan dan tidak lebih dari yang perlu. Ia tahu batas, dan tidak pernah ingin melampaui garis itu. Waktu berlalu cepat. Bulan demi bulan, musim berganti. Dari salju ke semi, dari semi ke panas. Hendra mulai hafal rutinitas Claudia. Senin pagi ke galeri seni, Rabu siang ke taman pemakaman, Jumat malam ke restoran kecil di pinggir kota. Ia tidak tahu apa arti semua itu bagi Claudia. Tapi ia tahu, setiap perjalanan selalu membuat wanita itu lebih tenang setelahnya. Kadang, saat Claudia duduk di kursi belakang, Hendra melihat wajahnya di kaca spion. Wajah cantik yang selalu tampak menyimpan luka. Tidak ada cincin di jari manisnya. Tidak ada foto keluarga di dashboard mobil. Tidak ada orang lain yang menyapanya di rumah itu. Claudia hidup sendirian. Dan Hendra tahu, kesepian adalah teman lama yang tak pernah pergi dari wanita itu. Suatu malam, Claudia meminta Hendra mengantarnya ke sebuah danau. Langit malam cerah, danau memantulkan cahaya bintang. Claudia turun dari mobil tanpa berkata apa-apa, berdiri di tepi air. Hendra tetap di mobil, tapi sesekali melirik dari jendela. Ia melihat Claudia menangis. Esok paginya, Claudia tak berkata apa-apa. Tapi ia memberikan secangkir kopi pada Hendra. Pertama kalinya ia memberikan sesuatu. Sejak itu, hubungan mereka berubah. Bukan lagi seperti majikan dan sopir, tapi seperti dua orang yang saling menghormati dalam diam. Setiap kali Claudia pulang dari luar kota, ia membawa sesuatu untuk Hendra. Entah coklat, shawl, atau buku bahasa Jerman. You should learn. It helps.
katanya sambil menyodorkannya. Dan Hendra memang belajar. Ia mulai paham 1-2 kata, bahkan bisa membalas tanya sederhana. Kadang, saat Claudia kelelahan, ia meminta Hendra duduk di kursi taman rumah sambil menemaninya minum teh. Mereka tidak bicara banyak, tapi diam itu terasa akrab. Claudia mulai tersenyum lebih sering, dan mata birunya tidak seteduh dulu. Hendra, tanpa sadar, mulai merasa nyaman berada di sisi wanita itu. Namun dalam dirinya, Hendra tetap menjaga jarak. Ia tahu siapa dirinya. Ia hanya seorang sopir. Tidak lebih. Dunia Claudia terlalu tinggi untuk ia sentuh. Tapi Claudia tidak peduli. Ia mulai membuka ruang bagi Hendra. Ruang yang tidak pernah ia berikan pada siapapun sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu. Lambat laun, cerita itu mulai berubah arah. Bukan karena Hendra ingin, tapi karena Claudia mulai menunjukkan sesuatu yang lain. Satu malam, saat salju turun tipis, Claudia berkata sambil menatap jendela. "If we go to your country, what would you show me first?" Hendra bingung menjawabnya. Ia tertawa gugup. My mother is cooking." Claudia tertawa pelan. "I like that." Kalimat itu mengendap lama di pikiran Hendra. Seolah menjadi benih kecil yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Hari itu, langit Jerman kelabu seperti dinding tua yang lupa dicat ulang. Angin berhembus perlahan, menggigit ujung-ujung telinga dan menghempaskan butiran embun ke dedaunan yang sudah setengah mati di lahap musim gugur. Hendra berdiri tegak di samping mobil hitam mengilap, mengenakan setelan sederhana berwarna gelap, rapi, bersih, dan sangat sopan. Tangan kirinya memegang pegangan pintu belakang, dan tangan kanannya berada di depan perut, siap membukakan pintu kapanpun majikannya keluar dari rumah. Pagi itu adalah hari pertama ia bekerja sebagai sopir pribadi di negara asing ini. Meski wajahnya tenang, dadanya dipenuhi degup tak beraturan. Ia tak tahu seperti apa Claudia, majikannya. Ia hanya diberitahu bahwa perempuan itu seorang janda kaya yang tinggal sendiri dan tidak suka banyak bicara. Hendra sudah siap jika wanita itu dingin, angkuh, bahkan kasar. Ia sudah biasa dilihat sebelah mata, sejak dulu. Dan ketika pintu rumah terbuka, muncullah perempuan itu. Langkahnya pelan tapi pasti. Mantel panjang berwarna abu-abu membungkus tubuh jenjangnya, dan rambut pirang yang lurus jatuh di bahunya. Wajahnya cantik, bahkan terlalu cantik untuk dunia Hendra yang sederhana. Tapi bukan kecantikan itu yang membuat Hendra menelan ludah dengan gugup, melainkan tatapan matanya. Sepasang mata biru yang datar dan penuh kehati-hatian, seperti air danau yang tenang tapi dalam. Ia berjalan menuju mobil tanpa senyum. Hanya sebuah anggukan singkat saat mata mereka bertemu. Hendra membuka pintu dengan cepat dan menundukkan kepala. "Silakan," katanya pelan. Claudia hanya menatap sebentar, lalu masuk ke dalam mobil. Tidak ada sapaan. Tidak ada basa-basi. Hendra menutup pintu dengan hati-hati, lalu masuk ke kursi pengemudi. Ia menyalakan mesin, dan diam menunggu perintah. "Arahkan ke jalan utama. Belok kiri di lampu kedua," ujar Claudia datar, tanpa melihat ke arahnya. Hendra mengangguk kecil dan menjalankan mobil. Di dalam ruang yang sepi itu, hanya suara mesin dan ketukan hujan di kaca depan yang terdengar. Hendra sesekali melirik ke kaca spion, melihat bayangan wanita itu duduk dengan tenang, menatap keluar jendela. Ia tidak bicara, tidak bermain ponsel. Hanya diam, seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setelah sekitar 30 menit berkendara, mereka tiba di sebuah bangunan besar yang tampak seperti galeri seni. Claudia turun tanpa menunggu dibukakan pintu. Hendra buru-buru ikut keluar,
Tapi perempuan itu sudah berjalan menuju pintu masuk tanpa menoleh sedikit pun. Ia hanya berkata dari kejauhan, "Tunggu di sini." Dan Hendra menunggu. 1 jam. 2 jam. Ia duduk diam di dalam mobil, mengamati lingkungan, dan mencoba menghafal jalan. Ia tahu, pekerjaannya bukan hanya mengemudi, tapi juga mengingat setiap detail rute, waktu tempuh, bahkan selera majikannya. Semua akan penting, cepat atau lambat. Saat Claudia keluar dari galeri, ekspresinya masih sama. Datar, nyaris tak tersentuh emosi. Tapi ada satu hal yang berbeda. Kali ini, ia membiarkan Hendra membukakan pintu, dan mengangguk sedikit saat masuk ke dalam mobil. "Terima kasih," katanya pelan, tanpa tatapan. Ucapan sederhana itu, meski terdengar ringan, membuat dada Hendra hangat. Ia tak pernah berharap disambut ramah. Tapi kesopanan kecil itu seperti embun di pagi beku. Hari demi hari, rutinitas berjalan sama. Claudia selalu memberikan arahan singkat, lalu diam selama perjalanan. Tapi Hendra mulai belajar membaca kebiasaan kecil majikannya. Ia tahu Claudia tidak suka musik keras di mobil. Ia tahu wanita itu lebih nyaman duduk menyilang kaki ke kanan. Ia tahu Claudia lebih tenang jika jendela belakang diturunkan sedikit saat cuaca cerah. Dan semua itu ia lakukan, tanpa perlu disuruh. Suatu pagi, ketika mobil berhenti di depan restoran kecil, Claudia memandang Hendra dari kaca jendela belakang dan berkata, "Kau selalu datang tepat waktu." Hendra menoleh cepat. "Itu sudah kewajiban saya." Claudia menatapnya sesaat, lalu menambahkan, "Tidak semua orang menganggap kewajiban sebagai kehormatan." Dan Hendra hanya bisa tersenyum kecil, menundukkan kepala. Interaksi mereka lambat laun berkembang. Claudia mulai memberikan instruksi dengan nada yang lebih lembut. Kadang ia bertanya, "Kau sudah sarapan?" atau "Cuaca hari ini terlalu dingin, bukan?" Hendra menjawab dengan sopan, tapi selalu menjaga jarak. Ia tahu tempatnya. Ia tak ingin memberi kesan sok akrab. Namun dunia tak pernah sepenuhnya dingin jika dihuni oleh dua orang yang tahu caranya menghormati dalam diam. Claudia, dengan segala kesepiannya, mulai menemukan kenyamanan dalam kehadiran sopir muda yang tak banyak bicara itu. Dan Hendra, yang selama ini mengira hidupnya hanya akan bergulir di antara roda mobil dan setir, mulai merasa bahwa pekerjaan ini membawa warna yang tak terduga. Suatu hari, ketika Hendra selesai mencuci mobil di garasi belakang, Claudia mendatanginya. Ia mengenakan sweater hangat dan syal, tampak lebih santai dari biasanya. "Kau suka tinggal di sini?" tanyanya tiba-tiba. Hendra menoleh, agak bingung. "Maaf. Negara ini dingin, jauh dari rumahmu. Kau betah?" Hendra berpikir sejenak. "Saya masih menyesuaikan diri. Tapi pekerjaan ini baik. Rumah ini tenang. Saya bersyukur." Claudia mengangguk pelan. "Kau berbeda." "Berbeda bagaimana, Nyonya?" "Tidak banyak orang yang bisa tetap rendah hati setelah melihat dunia yang lebih luas." Hendra tidak menjawab. Ia hanya menunduk, merasa wajahnya memanas. Claudia melanjutkan, "Aku menghargai itu." Itulah awal perubahan yang perlahan terasa. Claudia mulai mengajak Hendra bicara lebih banyak. Kadang soal rutinitas, kadang soal cuaca, kadang soal makanan. Hendra mulai menyadari bahwa di balik sikap dingin dan jarak yang Claudia bangun, ada hati yang sangat rapuh. Dan mungkin, kesepian yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Pada suatu malam hujan, saat mereka pulang dari acara formal yang penuh dengan orang-orang berjas rapi,
Claudia duduk diam lebih lama di dalam mobil, bahkan setelah mobil sudah terparkir rapi di garasi. Hendra tetap di kursinya, menunggu wanita itu turun. Tapi Claudia justru berkata, "Tunggu sebentar." Hening. Hanya suara hujan yang menetes di atap mobil. "Aku benci acara seperti ini," katanya lirih. Mereka semua berpura-pura peduli. Tertawa, bersulang, memuji, padahal hanya ingin tahu siapa yang masih bisa mereka manfaatkan. Hendra menoleh perlahan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi dari nadanya, Claudia sedang tidak ingin dijawab. Ia hanya ingin didengar. "Kadang aku berpikir, mengapa aku harus tetap di sini?" lanjutnya. "Di rumah besar yang kosong, dengan orang-orang yang hanya datang saat butuh. Aku lelah." Hendra menelan ludah. Perlahan ia berkata, "Maaf jika saya lancang, tapi hidup memang tak pernah adil, Nyonya. Tapi selama kita masih bisa membuat orang lain merasa aman, mungkin hidup kita belum sepenuhnya sia-sia." Claudia menatapnya. Untuk pertama kalinya, lama. Mata biru itu tak lagi sedingin salju. Ada sesuatu yang retak di sana. Luka lama, mungkin. Atau harapan baru. Keesokan paginya, Claudia menyeduh 2 cangkir teh dan memberikannya sendiri kepada Hendra. "Aku tidak pandai membuat teh, tapi anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih." Hendra menerimanya dengan kedua tangan. "Terima kasih, Nyonya." "Panggil aku Claudia," katanya singkat. Sejak itu, hubungan mereka tidak lagi hanya profesional. Bukan berarti menjadi dekat atau penuh canda tawa. Tapi ada semacam kepercayaan yang tumbuh di antara mereka. Diam-diam, tanpa kesepakatan, tanpa kata-kata. Hendra tahu Claudia mulai nyaman berada di dekatnya. Dan Claudia tahu, Hendra bukan hanya sopir yang bisa diandalkan. Ia adalah pendengar yang tidak menghakimi, pengamat yang tidak mencampuri, dan pria yang tahu cara menjaga batas dengan anggun. Dan di dalam diam itu, takdir mulai menganyam jalan yang tak pernah mereka rencanakan. Musim semi mulai menyapa dengan lembut, menggantikan dinginnya musim dingin yang membekukan. Bunga-bunga bermekaran, dan sinar matahari menembus jendela rumah Claudia, menciptakan pola cahaya yang menari di lantai kayu. Hendra, seperti biasa, memulai harinya dengan memeriksa kondisi mobil dan memastikan semuanya siap untuk perjalanan hari itu. Namun, pagi itu berbeda. Saat Hendra memasuki ruang makan untuk melaporkan kesiapan mobil, ia menemukan sebuah kotak kecil di meja makan. Di atasnya, terdapat secarik kertas dengan tulisan tangan Claudia, untuk Hendra. Dengan hati-hati, Hendra membuka kotak itu dan menemukan sepasang sarung tangan kulit hitam yang elegan. "Sarung tangan ini," gumam Hendra, terkejut. Ia belum pernah menerima hadiah dari majikannya sebelumnya. Perasaannya campur aduk antara bingung dan tersentuh. Claudia muncul di ambang pintu, mengenakan mantel musim semi berwarna krem. "Pagi ini cukup dingin. Kupikir kau membutuhkannya," katanya singkat, lalu melangkah menuju pintu depan. Hendra mengikuti Claudia ke mobil, masih memikirkan hadiah yang baru saja diterimanya. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Claudia tampak lebih santai, sesekali menatap keluar jendela dengan senyum tipis. Beberapa hari kemudian, perhatian kecil dari Claudia semakin sering terjadi. Suatu sore, setelah mengantar Claudia ke sebuah galeri seni, Hendra menemukan sebuah termos kopi hangat di dalam mobil dengan catatan, "Untuk menghangatkan soremu." Hendra tersenyum, merasa dihargai, namun tetap menjaga profesionalismenya. Perubahan sikap Claudia membuat Hendra bertanya-tanya.
Apakah ini hanya bentuk kebaikan hati? Atau ada makna lain di balik perhatian tersebut? Hendra memilih untuk tidak berspekulasi, tetap menjalankan tugasnya dengan dedikasi dan menjaga batas antara majikan dan karyawan. Namun, perhatian Claudia tidak berhenti di situ. Pada suatu malam, setelah menghadiri acara amal, Claudia mengajak Hendra untuk menikmati makan malam di sebuah restoran kecil yang tenang. Mereka duduk berhadapan, menikmati hidangan sambil berbincang ringan. Claudia bercerita tentang masa kecilnya, kecintaannya pada seni, dan kesepiannya setelah suaminya meninggal. Hendra mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terhubung dengan sisi lain dari Claudia yang selama ini tersembunyi. Percakapan itu membuat hubungan mereka semakin dekat, meskipun Hendra tetap menjaga sikap profesionalnya. Malam itu, saat mengantar Claudia pulang, Hendra merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dalam sikap Claudia, tetapi juga dalam hatinya sendiri. Namun, ia menyadari bahwa perasaannya harus tetap terkendali, demi menjaga hubungan kerja yang telah terjalin dengan baik. Perhatian kecil dari Claudia terus berlanjut. Suatu pagi, Hendra menemukan sebuah buku puisi di kursi pengemudi dengan catatan, "Kupikir kau akan menyukai ini." Hendra terkejut, karena Claudia mengetahui minatnya pada puisi. Ia merasa dihargai, namun juga semakin bingung dengan sikap majikannya. Hendra memutuskan untuk tetap fokus pada pekerjaannya, meskipun hatinya mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Ia tahu bahwa menjaga jarak adalah pilihan terbaik, setidaknya untuk saat ini. Namun, perhatian Claudia yang terus-menerus membuat Hendra sulit untuk mengabaikan perasaannya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, meskipun belum diungkapkan secara langsung. Bab ini menggambarkan bagaimana perhatian kecil dari Claudia mulai mempengaruhi perasaan Hendra, yang berusaha tetap profesional meskipun hatinya mulai merasakan sesuatu yang lebih. Perubahan dalam hubungan mereka menjadi awal dari perkembangan cerita yang lebih kompleks di bab-bab selanjutnya. Musim gugur kembali menyelimuti kota dengan daun-daun yang berguguran, menciptakan karpet emas di sepanjang jalan. Di balik jendela besar rumah Claudia, angin berhembus lembut, membawa serta aroma tanah basah dan kenangan yang tak terucapkan. Claudia duduk di ruang kerjanya, menatap kosong keluar jendela. Di tangannya, secangkir teh yang mulai mendingin. Pikirannya melayang, terjebak dalam pusaran perasaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak kehadiran Hendra dalam hidupnya, ada sesuatu yang berubah. Perhatian kecil yang ia berikan kepada pria itu bukan sekadar bentuk penghargaan atas profesionalismenya. Ada getaran halus yang menyelinap di antara mereka. Sesuatu yang membuat jantung Claudia berdetak lebih cepat setiap kali Hendra tersenyum atau menatapnya dengan mata penuh ketulusan. Namun, di balik perasaan itu, Claudia dilanda kebimbangan. Ia seorang wanita yang telah melewati berbagai fase kehidupan, termasuk kehilangan suami tercinta. Kini, perasaan yang tumbuh untuk Hendra membuatnya merasa bersalah, seolah mengkhianati kenangan masa lalunya. Claudia mencoba menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kekaguman sesaat. Namun, setiap kali Hendra menunjukkan perhatian tulus, seperti membukakan pintu mobil dengan senyum hangat atau menyiapkan teh favoritnya tanpa diminta, hatinya kembali bergetar. Suatu malam, Claudia memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kota, mencoba menenangkan pikirannya. Di bawah cahaya lampu taman yang temaram, ia merenung, bertanya pada dirinya sendiri, apakah perasaan ini nyata? Apakah ia benar-benar jatuh cinta pada Hendra? Bayangan Hendra terus menghantui pikirannya. Cara pria itu berbicara dengan sopan, sikap rendah hati,
dan ketulusan yang terpancar dari setiap tindakannya membuat Claudia merasa dihargai dan dicintai. Perasaan yang telah lama hilang sejak kepergian suaminya. Claudia menyadari bahwa ia tidak bisa terus menyangkal perasaannya. Namun, ia juga takut akan konsekuensinya. Bagaimana jika Hendra tidak merasakan hal yang sama? Bagaimana jika hubungan mereka yang selama ini profesional menjadi canggung? Keesokan harinya, Claudia memutuskan untuk menjaga jarak. Ia kembali bersikap formal, memberikan instruksi singkat, dan menghindari percakapan pribadi. Hendra, meskipun bingung dengan perubahan sikap majikannya, tetap menjalankan tugasnya dengan profesional. Namun, semakin Claudia mencoba menjauh, semakin ia merindukan kehadiran Hendra. Setiap malam, ia terjaga, memikirkan pria itu, membayangkan senyumnya, dan mendengar suaranya yang menenangkan. Akhirnya, Claudia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebimbangan. Ia harus menghadapi perasaannya, apapun risikonya. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk membuka hati dan jujur pada dirinya sendiri. Ia mencintai Hendra. Musim dingin mulai merayap pelan ke sudut-sudut kota. Salju pertama telah jatuh sejak seminggu lalu, menyelimuti atap-atap rumah dengan putih bersih yang mengandung keheningan. Di tengah pemandangan itu, Hendra berdiri di balkon apartemen kecil yang telah ia tinggali selama hampir 5 tahun. Tangannya bersedekap, menahan dingin yang merasuk sampai ke tulang. Pandangannya jauh, menembus kelam awan, seolah mencoba membaca masa depan. Hari itu adalah hari terakhirnya bekerja sebagai sopir pribadi Claudia. Kontrak kerja yang telah berlangsung selama 5 tahun berakhir tepat bulan ini, dan Hendra memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. Ia merasa cukup, waktunya pulang ke tanah air, kembali ke keluarga yang selama ini hanya bisa ia lihat lewat layar ponsel. Namun keputusan itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada sesuatu yang terasa berat, menggantung seperti awan tebal di dadanya. Claudia. Wanita itu telah menjadi bagian dari kesehariannya, lebih dari sekadar majikan. Ada banyak momen yang tak bisa dilupakan. Tatapan mata lembut di pagi hari, percakapan hangat di perjalanan, dan perhatian kecil yang kadang membuat Hendra bingung sekaligus tersentuh. Claudia bukan sekadar orang asing di negeri orang. Ia telah menjadi rumah lain bagi Hendra. Tapi semua harus ada akhirnya. Claudia berdiri di depan jendela rumah besarnya. Matanya menatap jalanan kosong yang tertutup salju tipis. Tangannya gemetar, mencengkeram cangkir kopi yang sudah dingin. Di meja belakangnya, sebuah koper kecil telah terisi sebagian, berisi hadiah dan oleh-oleh yang ingin ia berikan pada Hendra sebelum kepergiannya. Semalam sebelumnya, Hendra telah memberi kabar kepadanya secara resmi bahwa kontraknya akan berakhir dan ia akan pulang. Claudia, dengan wajah tenang dan senyum yang ia paksakan, hanya mengangguk. Tapi di dalam dadanya, ada badai yang bergemuruh. Ia belum siap. Ia belum sanggup kehilangan pria itu. Sejak mengakui perasaannya sendiri, Claudia menyadari bahwa kehadiran Hendra telah mengisi ruang yang kosong dalam hidupnya. Hendra yang tenang, bijak, sopan, dan penuh perhatian. Ia merasa hidup kembali saat bersamanya. Tapi ia juga menyadari perbedaan besar di antara mereka. Usia, budaya, latar belakang. Dan Hendra tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia memiliki perasaan yang sama. Kini, waktu habis bahkan sebelum Claudia berani bertanya. Sebelum ia bisa mengungkapkan isi hatinya secara jujur. Hari terakhir Hendra bekerja tiba. Ia datang seperti biasa pagi-pagi, berseragam rapi, dan membawa senyuman tenang seperti hari-hari sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Keduanya tahu, ini bukan hari biasa.
Mobil telah dipanaskan. Jadwal mengantar Claudia ke sebuah pertemuan bisnis tetap berjalan seperti biasa. Tapi perjalanan itu terasa hening, sepi, dan penuh keraguan. Hendra fokus menyetir, sementara Claudia hanya diam memandang keluar jendela. Tak satu pun dari mereka berani memulai percakapan yang sesungguhnya. Usai pertemuan, Claudia meminta Hendra mengantar langsung ke rumah. Ia menolak ajakan makan siang dari rekan bisnis, padahal biasanya ia akan menyempatkan waktu. Sesampainya di rumah, Claudia mempersilakan Hendra masuk, berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang ia ingin bicarakan. Hendra menurut, melepas sepatunya dengan sopan, lalu duduk di sofa ruang tamu yang mewah namun terasa dingin. Claudia menyusul dengan langkah pelan, duduk di hadapannya sambil membawa sebuah kotak kecil berisi kue tradisional kesukaan Hendra yang biasa ia beli dari toko Asia. "Kau suka ini, bukan?" tanyanya pelan. Hendra tersenyum lembut. "Terima kasih, Frau Claudia. Saya akan sangat merindukan ini." Sunyi lagi. Claudia menarik napas panjang. Matanya menatap tajam ke wajah Hendra. "Aku ingin mengucapkan terima kasih. 5 tahun ini, kau telah menjadi bagian penting dalam hidupku." Hendra mengangguk, tak mampu berkata-kata. Dadanya terasa sesak. "Aku tak pernah merasa seaman dan dihargai sejak kehilangan suamiku. Kehadiranmu membuatku merasa hidup lagi," lanjut Claudia, suaranya mulai bergetar. "Dan aku tahu ini mungkin terdengar bodoh, tapi aku merasa kehilangan besar sekarang." Hendra diam. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan. Ia tahu perasaan itu ada, tumbuh selama ini, diam-diam, tanpa pernah berani ia akui. Claudia adalah wanita yang luar biasa, jauh dari bayangan wanita barat dalam pikirannya selama ini. Ia lembut, kuat, dan penuh kasih. Tapi ia hanyalah seorang sopir. Dan ia harus kembali ke tanah kelahirannya. "Aku juga merasa hal yang sama, Frau Claudia," kata Hendra pelan. "Tapi saya tidak tahu apakah perasaan ini pantas. Saya datang ke sini hanya untuk bekerja. Dan saya tak pernah membayangkan akan meninggalkan hati saya di sini." Air mata Claudia mengalir pelan. Ia tidak menangis keras, hanya menetes diam-diam, seperti salju yang jatuh tanpa suara. "Aku tak butuh gelar atau status. Aku hanya ingin tahu, apakah ada kemungkinan kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti?" Hendra tak menjawab langsung. Ia menunduk, menatap tangannya yang gemetar. "Jika Tuhan mengizinkan, dan jika takdir mempertemukan kita lagi, saya akan sangat bersyukur." Mereka berdiri. Claudia mendekat, dan untuk pertama kalinya, memeluk Hendra perlahan. Sebuah pelukan yang mengandung perasaan yang tak mampu mereka ungkapkan sepenuhnya dengan kata-kata. Bandara terasa penuh dan sibuk pagi itu. Namun bagi Hendra, semuanya terasa lambat. Ia menunggu di gerbang keberangkatan, memegang paspor dan tiket yang terasa lebih berat dari biasanya. Claudia tidak ikut mengantar. Mereka sepakat berpisah di rumah, agar momen itu tak menjadi lebih sulit dari yang sudah ada. Namun sebelum ia masuk ke dalam gate, ponselnya bergetar. Satu pesan dari Claudia. "Aku tidak akan memaksamu tinggal, Hendra. Tapi jika suatu hari hatimu membawamu kembali ke sini, pintu rumahku akan selalu terbuka untukmu." Claudia. Hendra mengusap sudut matanya. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke arah pesawat. Di dadanya, ada ruang kosong yang belum tahu bagaimana akan terisi. Sudah hampir 3 bulan sejak Hendra pergi. Claudia mencoba untuk menjalani hari-harinya dengan rutinitas seperti biasa. Pertemuan bisnis,
kegiatan sosial, dan kadang-kadang, waktu untuk dirinya sendiri. Namun meski semua itu tampak berjalan dengan lancar, hatinya tetap kosong. Kehidupan tanpa Hendra terasa sepi dan membosankan. Ada sesuatu yang hilang, seperti bagian dari dirinya yang telah tercuri tanpa pernah ia sadari. Hari-hari berlalu, dan meskipun ia mencoba menutupi kekosongan itu dengan kesibukan, malam-malamnya terasa panjang dan sunyi. Tidak ada lagi suara lembut Hendra yang menyapanya di pagi hari. Tidak ada lagi tatapan hangat yang ia kenal setiap kali mereka berbicara. Hendra, sang pria sederhana yang telah menyentuh hatinya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, telah pergi. Claudia duduk di ruang tamu rumah besar miliknya, dikelilingi oleh barang-barang mewah yang terasa asing. Di hadapannya, sebuah cangkir kopi yang sudah lama dingin, menemaninya dalam kesendirian yang mencekam. Suara jam dinding yang berdetak seakan mengingatkannya pada waktu yang terus berjalan. Namun hatinya terhenti di tempat yang sama, pada kenangan-kenangan indah bersama Hendra. Pernah ia mencoba menenangkan diri dengan berkunjung ke tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi bersama. Restoran yang mereka pilih untuk makan siang, taman yang mereka lewati saat berlibur. Tapi semuanya terasa sia-sia. Hendra tidak ada, dan ia merasa seperti kembali ke titik awal, kosong. Apa yang harus kulakukan? Gumamnya, menggenggam cangkir kopi dengan tangan yang gemetar. Aku sudah mencoba untuk melupakan, tapi tidak bisa. Suatu malam, saat ia berbaring di tempat tidurnya yang besar dan dingin, Claudia terjaga. Tidur yang semula terasa nyaman kini penuh dengan mimpi-mimpi yang mengganggu. Ia memimpikan Hendra, tetapi bukan Hendra yang biasa ia kenal. Dalam mimpinya, Hendra tampak menjauh, seperti bayangan yang memudar di kabut tebal. Ia terbangun dengan perasaan cemas, seolah ada yang tidak beres. Dengan matanya yang mulai berkaca-kaca, Claudia duduk di tepi tempat tidur. Semua kenangan bersama Hendra menyerbu pikirannya. Senyum lembutnya, perhatian kecil yang kadang tidak ia pahami, serta kebersamaan mereka yang selalu terasa hangat, meskipun ia hanya seorang sopir bagi Claudia. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia hindari untuk akui, bahwa ia telah jatuh cinta pada Hendra. Namun rasa cinta itu kini seakan terhalang oleh batas-batas yang mereka buat. Hendra tidak pernah menunjukkan ketertarikan lebih dari seorang karyawan terhadap majikannya. Bahkan, meskipun ia begitu perhatian, ia selalu menjaga jarak, seolah ada tembok tak terlihat di antara mereka. Tapi Claudia tidak bisa lagi berpura-pura. Ia merindukan Hendra dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Perasaan ini bukan sekadar kekaguman, atau rasa terima kasih karena telah merawatnya. Ini lebih dari itu. Ini adalah perasaan yang dalam, yang sudah lama tumbuh tanpa ia sadari, dan kini ia tidak bisa lagi menahannya. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Setiap pagi, Claudia keluar dari rumah dengan senyum yang dipaksakan. Ia berusaha bergaul dengan rekan-rekannya, mengunjungi teman-temannya, dan tetap terlibat dalam pekerjaan. Namun di dalam hatinya, ada kekosongan yang tak bisa ia isi dengan apapun. Pekerjaan tetap berjalan dengan baik, namun ia merasa terasing. Setiap kali ia berbicara dengan seseorang, ada ruang kosong dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan. Dunia terasa penuh dengan orang-orang, namun ia merasa sangat kesepian. Sampai suatu hari, di tengah kebingungannya, Claudia mendapat sebuah ide yang muncul begitu saja. Sebuah keputusan yang seketika membuat hatinya berdegup kencang. Ia harus menemui Hendra. Kenapa aku harus menunggu? Kenapa aku harus merasa terperangkap dalam perasaan ini? Pikir Claudia. Jika aku benar-benar ingin bersama Hendra, aku harus mencarinya. Aku tak bisa terus hidup seperti ini,
tanpa tahu bagaimana perasaan Hendra. Ia memutuskan untuk pergi ke Indonesia, mencari Hendra. Tidak ada yang tahu tentang rencananya. Claudia bertekad, kali ini ia tidak akan membiarkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Hendra telah meninggalkan jejak yang dalam di hatinya, dan ia tidak ingin menyesal seumur hidup karena tidak mencoba. Di malam yang sama, setelah beberapa hari mempersiapkan semuanya, Claudia mulai mengemas barang-barang pribadi yang akan dibawanya ke Indonesia. Ia tak bisa berhenti berpikir tentang Hendra. Apa yang akan ia katakan kepadanya? Apakah Hendra akan menerima kehadirannya? Apapun yang terjadi, aku harus mencoba, bisik Claudia pada dirinya sendiri. Malam itu, ia tidur sangat sedikit. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan tentang Hendra, tentang pertemuan mereka, tentang perasaan yang tidak pernah ia ungkapkan, tentang perpisahan yang terasa begitu berat. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah, tapi ia juga tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam penyesalan. Pagi-pagi sekali, Claudia pergi ke bandara dengan segala persiapannya. Tiket pesawat sudah ada di tangan, dan semua yang ia perlukan untuk perjalanan telah disiapkan. Ia akan mencari Hendra. Tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. Dengan hati yang penuh harapan, meski sedikit gugup, ia melangkah ke gerbang keberangkatan. Di dalam hatinya, ia berdoa, berharap Hendra akan memaafkannya karena telah pergi tanpa memberitahu lebih dulu. Ia berharap Hendra masih memiliki perasaan yang sama. Pagi itu, setelah menempuh perjalanan panjang dari Jerman, Claudia akhirnya tiba di Indonesia. Pesawat yang membawanya mendarat dengan mulus di bandara internasional. Namun di dalam dirinya, segala sesuatu terasa serba baru, aneh, dan sedikit menakutkan. Negara yang dulu hanya ia dengar dari cerita dan berita kini menjadi kenyataan yang harus ia hadapi. Ia turun dari pesawat dengan langkah hati-hati, melihat sekeliling dengan mata yang penasaran. Suasana di bandara sangat berbeda dengan yang ada di Jerman. Penuh dengan warna, suara, dan orang-orang yang bergerak cepat. Kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupannya yang teratur dan tenang di Eropa. Claudia menarik koper besar di sampingnya, merasa sedikit bingung dengan perbedaan budaya yang mencolok. Pakaian tradisional yang dikenakan oleh beberapa orang di sekitar bandara, aroma makanan yang berbeda, serta suara bahasa Indonesia yang mengalir di sekelilingnya. Semuanya memberikan kesan baru bagi dirinya. Sebuah dunia yang asing baginya. Namun dunia yang ia pilih untuk mengejar cinta yang ia rasakan terhadap Hendra. Ini memang akan menjadi petualangan baru, pikir Claudia, meskipun rasa gugup semakin menyelimuti hatinya. Setelah menyelesaikan proses imigrasi, Claudia melangkah keluar dari terminal dan langsung disambut oleh udara tropis yang lembab. Ia merasa sedikit terkejut dengan suhu yang jauh lebih panas dibandingkan dengan cuaca di Jerman, tetapi ia cepat menyesuaikan diri. Hatinya berdebar-debar saat ia memasuki mobil yang telah disewa untuk membawanya ke kota. Ia memiliki satu tujuan yang jelas, mencari Hendra. Namun, menemukan Hendra bukanlah perkara mudah. Claudia belum memiliki banyak informasi tentang keberadaan Hendra setelah ia meninggalkan Jerman. Yang ia tahu hanyalah nama dan beberapa petunjuk tentang kehidupan masa lalu Hendra di Indonesia, tempat di mana ia berasal. Hendra tidak pernah bercerita banyak tentang keluarganya atau tempat tinggalnya, dan ia merasa sedikit bingung bagaimana memulai pencarian ini. Setibanya di hotel tempat ia menginap, Claudia segera membuka ponselnya, mencoba mencari informasi sebanyak mungkin tentang Hendra. Ia menghubungi beberapa teman Hendra yang ia kenal selama bekerja di Jerman, berharap mendapatkan alamat atau petunjuk yang lebih jelas. Sayangnya, semua informasi yang ia terima tidak memberikan petunjuk yang pasti.
Hendra memang seorang pria yang sederhana dan cenderung menyimpan banyak hal untuk dirinya sendiri. Malam itu, Claudia merasa putus asa. Ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk menemukan Hendra. Semua orang yang ia ajak bicara di hotel maupun di sekitar tempat penginapannya, tampaknya tidak tahu banyak tentang orang yang ia cari. Pagi berikutnya, Claudia memutuskan untuk menjelajahi kota lebih jauh. Dengan semangat yang sedikit redup, ia mengunjungi beberapa tempat yang ia pikir bisa jadi memberi petunjuk tentang Hendra. Ia pergi ke pasar, bertanya kepada orang-orang di sana, dan mencoba untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Setiap langkah yang ia ambil, ia merasa lebih jauh dari tujuannya. Namun, ia tidak mau menyerah begitu saja. Di tengah pencariannya, Claudia mulai merasakan kejutan budaya yang tidak ia perhitungkan sebelumnya. Bahasa yang berbeda, kebiasaan yang asing, serta cara hidup yang jauh lebih terbuka dan lebih hidup dibandingkan di Jerman membuatnya merasa sangat canggung. Ia sering kesulitan memahami percakapan orang-orang di sekitarnya, karena bahasa Indonesia yang digunakan terasa begitu berbeda dari bahasa Inggris atau Jerman yang biasa ia gunakan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai beradaptasi. Ia belajar menggunakan aplikasi penerjemah di ponselnya untuk berkomunikasi lebih baik dengan orang-orang lokal. Meskipun demikian, budaya yang begitu berbeda tetap menyisakan rasa bingung dalam dirinya. Suatu pagi, Claudia memutuskan untuk mengunjungi sebuah kafe yang berada di dekat tempat penginapannya. Ia merasa perlu waktu untuk menenangkan diri. Di dalam kafe itu, suasananya jauh lebih santai dan nyaman, dengan beberapa orang duduk bersantai, menikmati kopi atau camilan. Claudia memesan secangkir kopi hitam, lalu duduk di sudut, mencoba berpikir jernih. Tiba-tiba, seseorang mendekat dan duduk di kursi di depannya. Claudia mengangkat pandangannya dan mendapati seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian kasual. Ia tersenyum ramah, tetapi Claudia merasa ada sesuatu yang familiar dalam senyum itu, meski ia tidak bisa mengingatnya dengan pasti. "Maaf, apakah kamu orang asing?" tanya pria itu dengan logat yang agak kental. Claudia mengangguk, sedikit terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba. Ia menjawab dengan lembut, "Ya, saya baru saja tiba di sini. Saya sedang mencari seseorang." Pria itu mengangguk dan tersenyum. "Siapa yang kamu cari? Mungkin aku bisa membantu." Claudia merasa ada sedikit harapan dalam kata-kata pria itu. Meskipun ia tidak tahu apakah ia benar-benar bisa memberikan informasi yang ia butuhkan. Ia menjelaskan tentang Hendra, tanpa memberitahu terlalu banyak rincian. Namun, pria itu tampak tertarik. Aku rasa aku tahu siapa yang kamu maksud." "Hendra, kan?" tanya pria itu, dengan mata yang tiba-tiba berubah tajam. "Dia teman lama saya. Tetapi, kamu perlu tahu, Hendra bukan orang yang mudah ditemukan. Ia sangat tertutup tentang hidupnya. Tapi kalau kamu benar-benar ingin mencarinya, aku bisa memberitahumu beberapa tempat yang sering ia kunjungi." Claudia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia memandang pria itu dengan penuh harap, matanya berbinar. "Apa benar kamu bisa membantu saya?" Pria itu tersenyum dan mengangguk, lalu memberi Claudia beberapa alamat yang ia kira bisa mengarahkannya pada Hendra. Namun, ingat, dia tidak suka diganggu. Hendra adalah orang yang sangat menjaga privasinya. Claudia mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur. Kini, ia merasa sedikit lebih dekat dengan tujuannya. Dengan hati yang penuh semangat, ia kembali ke hotel untuk mempersiapkan diri melanjutkan pencariannya. Keberadaan Hendra kini berada dalam jangkauannya, dan ia tidak akan berhenti sampai ia menemukannya. Hari itu,
Claudia merasa ada secercah harapan yang menyinari pencariannya yang penuh tantangan. Meskipun kejutan budaya dan kesulitan komunikasi tetap menjadi hambatan besar baginya, ia tahu bahwa untuk Hendra, ia siap menghadapi segala rintangan. Pencariannya baru saja dimulai, dan ia yakin, suatu saat nanti, mereka akan bertemu lagi. Pagi itu, cuaca sedikit mendung, namun Claudia merasa hatiannya begitu cerah. Semua kelelahan yang ia alami dalam pencariannya seolah terbayar ketika akhirnya ia bisa berada di titik ini. Berada di depan rumah yang ia rasa akan mengubah hidupnya selamanya. Alamat yang diberikan pria di kafe tadi mengarah ke sebuah desa kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan kebisingan kota besar yang sudah ia kenal. Namun, Claudia merasa bahwa di tempat ini, ia akan menemukan Hendra. Setelah beberapa kali bertanya kepada penduduk lokal dan berjalan menyusuri jalan setapak yang sempit, akhirnya Claudia tiba di depan sebuah rumah sederhana. Rumah itu tampak tenang, dengan halaman yang luas dan tanaman hijau yang tumbuh subur. Keheningan yang menyelimuti tempat itu terasa sangat berbeda dengan hiruk-pikuk kota besar yang biasa ia tinggalkan. Ini adalah tempat yang seolah-olah melambangkan kedamaian. Tempat yang seharusnya menjadi tempat Hendra beristirahat dari dunia luar yang keras. Hati Claudia berdebar kencang. Ia berdiri sejenak di depan gerbang rumah itu, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Beberapa kali ia membayangkan bagaimana pertemuan ini akan berlangsung. Apakah Hendra akan mengenalinya? Ataukah ia akan merasa canggung dan menghindar? Akhirnya, dengan keyakinan yang kuat, Claudia melangkah maju dan menekan bel di depan pintu rumah. Suara bel yang berbunyi nyaring terdengar begitu jelas di telinga Claudia, seolah menggema di dalam dadanya. Ia menunggu, dengan jantung yang berdetak semakin cepat. Beberapa detik terasa seperti bertahun-tahun, hingga akhirnya pintu rumah terbuka perlahan. Di balik pintu, berdirilah seorang pria yang sangat familiar bagi Claudia. Itu adalah Hendra. Namun, kali ini Hendra terlihat berbeda. Wajahnya lebih matang, dengan ekspresi yang lebih tenang dan lebih serius dibandingkan dengan yang terakhir kali ia lihat. Namun, dalam tatapan matanya, Claudia bisa melihat sesuatu yang sama, sesuatu yang dulu ia kenal. Sebuah ketulusan yang tak bisa disembunyikan. Hendra, suara Claudia serak. Seolah-olah kata itu terhenti di tenggorokannya. Hendra terkejut. Matanya membelalak sejenak, lalu perlahan-lahan ekspresinya berubah menjadi kebingungan. Ia menatap Claudia dengan mata yang penuh tanya, mencoba mengenali siapa wanita di depannya ini. Claudia bisa merasakan ketegangan yang membeku di udara. Mereka berdua seolah terjebak dalam momen yang tak terucapkan, antara keinginan dan kebingungannya masing-masing. "Hahei, Claudia." Hendra akhirnya bersuara, namun suaranya sedikit gemetar. Ia tampak tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bagaimana mungkin wanita itu ada di depannya? Setelah berbulan-bulan berlalu sejak mereka berpisah? Claudia mengangguk, meskipun bibirnya bergetar. "Ya, Hendra. Aku datang untuk menemuimu." Wajah Hendra tampak bingung, tetapi ia tidak segera menanggapi. Ia memandang Claudia dari atas hingga bawah, mencoba mengerti apa yang sedang terjadi. Sejenak, ada keheningan yang begitu berat antara mereka. Semua kenangan mereka bersama di Jerman, momen-momen yang penuh dengan kehangatan dan ketulusan, seolah melintas dalam pikiran Hendra. Namun, pada saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang tak bisa ia pahami. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Hendra. Suaranya terkesan lebih dingin daripada yang ia harapkan. Ada kebingungan yang jelas tergambar di wajahnya. Claudia menelan ludahnya,
berusaha menahan air mata yang hampir meluncur. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Hendra. Aku tahu aku salah datang tanpa memberitahu sebelumnya, tapi aku harus melakukannya. Aku harus menemukanmu. Hendra tetap terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Claudia. Ia tak bisa membayangkan wanita ini. Wanita yang dulu ia anggap hanya sebagai majikan, kini berada di depannya dengan penuh perasaan. Hendra merasa bersalah, bingung, dan sedikit tersentuh oleh kata-kata Claudia. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa cemas. Ini adalah keputusan yang sangat besar, dan ia tidak ingin Claudia terbawa oleh perasaan yang mungkin hanya bersifat sementara. Claudia, Hendra akhirnya berbicara, suaranya sedikit lebih lembut. Kamu datang ke sini, jauh-jauh dari Jerman, untuk apa? Untuk mencari aku? Aku bukan orang yang bisa membuatmu bahagia. Kata-kata itu terasa menusuk hati Claudia. Ia tahu bahwa Hendra tidak mudah berbicara tentang perasaan, apalagi membuka hati untuk seseorang. Namun, ia merasa bahwa perasaan Hendra masih sama, meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung. Aku tidak peduli, Hendra, jawab Claudia dengan suara yang penuh keyakinan. Aku hanya tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku ingin bersama kamu. Aku siap menjalani hidupku denganmu, meski apapun yang terjadi. Hendra menatapnya dalam-dalam, dan untuk beberapa detik, mereka hanya saling memandang. Hendra merasa terguncang, dan hatinya bergejolak antara rasa takut dan rindu yang tak terkatakan. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah berbulan-bulan berpisah, Claudia akan datang sejauh ini untuk menemuinya. Ada perasaan hangat yang tiba-tiba muncul dalam dirinya, tetapi juga rasa takut yang tak terungkapkan. Claudia, Hendra akhirnya menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini semua terasa begitu cepat. Aku tidak ingin kamu menyesal nanti. Claudia mendekat sedikit, mencoba meyakinkan Hendra dengan tatapan lembutnya. Aku tidak akan menyesal, Hendra. Aku sudah memutuskan ini. Aku datang ke sini untukmu. Hanya untukmu. Untuk pertama kalinya, Hendra merasakan sesuatu yang dalam, sesuatu yang membuat hatinya tergerak. Mungkin inilah saatnya untuk membuka hatinya, untuk menerima perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Dengan perlahan, ia mengulurkan tangannya, menyentuh tangan Claudia dengan lembut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, kata Hendra, suaranya lembut. Tapi aku ingin kita mencoba, Claudia. Aku ingin kita bersama, tapi kita harus melangkah pelan-pelan. Claudia merasakan hangatnya sentuhan Hendra, dan tanpa bisa ditahan, air mata mulai mengalir dari matanya. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semuanya terasa begitu sempurna, begitu tepat, seperti sebuah kisah yang selama ini hanya bisa ia impikan. Terima kasih, Hendra, bisiknya, suara penuh haru. Terima kasih sudah memberi kesempatan ini. Aku berjanji tidak akan membuatmu kecewa. Di saat itu, Hendra menarik Claudia ke dalam pelukannya, merasakan hangat tubuhnya yang begitu lama ia rindukan. Di dalam pelukan itu, keduanya merasa seakan dunia berhenti berputar. Semua ketegangan dan keraguan yang selama ini mereka rasakan mulai mencair. Mereka berdiri di sana, saling berpelukan, merasakan kenyamanan dan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Disinilah mereka, di titik ini, bersama, setelah semua yang terjadi. Sebuah pertemuan yang penuh dengan perasaan, penuh dengan emosi yang tak terucapkan. Mereka tahu, meski jalan ke depan penuh tantangan, cinta ini adalah sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan.
Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan emosional antara Claudia dan Hendra. Kini, mereka tinggal bersama, membangun sebuah kehidupan baru yang penuh tantangan, namun juga penuh dengan harapan. Meski berbeda latar belakang dan pengalaman hidup, keduanya merasa seakan-akan tak ada yang lebih berarti dari bersama satu sama lain. Hendra, yang dulunya hanya seorang sopir di Jerman, kini merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Dan Claudia, yang dulu sangat terikat dengan dunia kemewahan, belajar untuk menghargai kesederhanaan hidup yang telah lama ia lupakan. Namun, meskipun keduanya merasa bahagia, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati mereka. Claudia, meskipun sudah memutuskan untuk meninggalkan segalanya demi Hendra, tak bisa menahan rasa cemas tentang masa depan. Ia khawatir akan ketidakpastian hidup mereka. Apa yang akan terjadi ketika tantangan datang? Apakah keputusan ini benar-benar tepat? Bagaimana dengan kehidupan yang telah ia tinggalkan di Jerman? Satu malam, ketika mereka duduk bersama di beranda rumah yang sederhana, dengan secangkir teh di tangan, Claudia akhirnya memutuskan untuk berbicara tentang perasaannya. Hendra, aku harus mengaku sesuatu. Suara Claudia terdengar pelan, namun sangat jelas. Aku masih merasa takut. Aku takut masa depan kita. Aku takut bahwa aku mungkin telah membuat keputusan yang salah. Dulu, hidupku begitu terencana, penuh dengan kenyamanan dan stabilitas. Namun, sekarang semuanya berbeda. Hendra menatap Claudia dengan lembut, dan meskipun ia tidak mengerti sepenuhnya rasa takut yang dirasakan Claudia, ia bisa merasakannya. Ia tahu bahwa perasaan yang ada dalam diri Claudia adalah hal yang wajar. Perubahan besar dalam hidup bisa menakutkan. Apalagi setelah meninggalkan kenyamanan yang telah lama ia nikmati. Tetapi Hendra juga tahu bahwa bersama Claudia, mereka bisa menghadapi semuanya. Claudia, jawab Hendra. Suaranya tegas namun penuh kehangatan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok atau dalam beberapa tahun ke depan. Namun, satu hal yang aku tahu pasti, aku ingin hidup bersama kamu. Tak peduli apapun yang terjadi. Jika kita menghadapi tantangan, kita akan menghadapinya bersama. Claudia terdiam sejenak, mencerna kata-kata Hendra. Ada ketulusan yang begitu dalam setiap ucapan pria itu. Selama ini, Hendra selalu menjadi sosok yang tenang, yang tak pernah terburu-buru membuat keputusan. Ia selalu menghadapi segala sesuatu dengan penuh pertimbangan, dengan hati yang tulus. Dan di saat itu, Claudia tahu bahwa apa yang mereka miliki bukan hanya cinta, tetapi sebuah ikatan yang lebih kuat dari sekadar perasaan. Claudia menggenggam tangan Hendra, merasakan kehangatannya, seolah mencari kekuatan dalam sentuhan itu. Aku ingin bersama kamu, Hendra. Aku ingin belajar hidup dengan cara yang baru. Aku ingin bersama kamu, bahkan jika kita harus melalui masa-masa sulit. Aku siap untuk menghadapi semuanya. Hendra tersenyum, senyum yang lembut dan penuh makna. Aku juga, Claudia. Aku tahu jalan kita tidak akan selalu mudah. Tetapi, yang penting adalah kita memiliki satu sama lain. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Di malam yang penuh bintang itu, di bawah langit yang gelap namun menyimpan begitu banyak cahaya, mereka berdua merasa bahwa dunia ini tidak lagi terasa berat. Mereka tidak lagi merasa terpisah oleh jarak atau perbedaan, tetapi justru semakin terikat oleh kesamaan tujuan, menjalani hidup bersama. Namun, meskipun keduanya merasa yakin bahwa mereka ingin menjalani kehidupan bersama, keputusan besar masih harus mereka ambil. Claudia, yang sebelumnya memiliki kehidupan yang sangat berbeda di Jerman,
Harus memutuskan apakah ia akan sepenuhnya mengubah dirinya dan menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi hidup dalam dunia kemewahan dan kenyamanan yang pernah ia nikmati. Ia harus rela melepaskan segala sesuatu yang telah ia bangun di masa lalu, dan menghadapi hidup yang sederhana, namun penuh makna bersama Hendra. Dan Hendra, meskipun ia sangat mencintai Claudia, juga merasa bingung. Apakah ia bisa memberi Claudia kehidupan yang ia inginkan? Apakah mereka akan bahagia dalam kehidupan yang jauh dari dunia yang pernah dikenal Claudia? Namun, dalam hatinya, Hendra merasa bahwa cinta mereka lebih penting dari segala ketidakpastian yang ada. Mereka berdua sudah memilih untuk berada di sisi satu sama lain, dan itulah yang paling penting. Satu pagi, ketika mentari mulai terbit dan cahaya hangatnya menyinari rumah kecil mereka, Claudia dan Hendra berdiri bersama di halaman rumah, memandang ke arah jalan yang membentang jauh di depan mereka. Hendra memandang Claudia dengan mata yang penuh harapan dan keyakinan. "Claudia, aku tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Tetapi aku punya cinta, dan aku ingin menjalani sisa hidupku dengan kamu. Mungkin hidup kita tidak akan seperti yang kamu bayangkan, tetapi aku yakin kita bisa membuatnya indah bersama." Claudia menatap Hendra dengan penuh kasih. Ia tahu bahwa apa yang Hendra katakan adalah kebenaran. Mereka tidak bisa merencanakan segalanya. Mereka hanya bisa menjalani hidup mereka sebaik mungkin bersama. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi ada satu hal yang pasti. Mereka akan selalu berada di samping satu sama lain. "Aku ingin kita memulai hidup baru, Hendra. Tanpa ragu, tanpa takut. Aku siap menjalani hidup yang lebih sederhana denganmu. Aku tidak peduli jika dunia ini tidak selalu adil. Selama aku bersamamu, aku tahu kita bisa menghadapinya bersama." Dengan kata-kata itu, Claudia dan Hendra memutuskan untuk merajut masa depan mereka. Mereka tahu bahwa jalan di depan akan penuh dengan tantangan, tetapi mereka juga tahu bahwa bersama, mereka bisa menghadapinya. Disinilah mereka, dua jiwa yang berasal dari dunia yang sangat berbeda, kini bersatu, membangun kehidupan baru dengan cara yang tak terduga, namun penuh dengan cinta yang tak terbatas. Di tengah perjalanan hidup mereka yang penuh dengan ketidakpastian, satu hal yang pasti, mereka akan selalu bersama. Karena bagi mereka, kebahagiaan bukan tentang kemewahan atau kenyamanan dunia, tetapi tentang cinta yang tulus dan ketulusan hati dalam menghadapi setiap langkah yang mereka ambil bersama. Dan dengan itu, kisah mereka yang tak terduga ini pun berlanjut, penuh dengan harapan dan keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan besar yang bisa mengubah arah hidup kita. Terkadang, kita merasa takut akan masa depan dan khawatir apakah keputusan yang kita buat adalah yang terbaik. Namun, jangan pernah lupakan satu hal yang sangat penting: cinta dan keyakinan kepada diri sendiri. Ketika kita menjalani hidup dengan penuh kejujuran, keberanian, dan ketulusan, kita akan menemukan jalan, meski itu penuh dengan tantangan. Percayalah bahwa setiap langkah yang kita ambil, meskipun terasa berat, adalah bagian dari perjalanan yang mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan takut untuk mengambil keputusan besar yang datang dari hati, karena itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Cinta itu bukan hanya tentang menemukan seseorang untuk dibagi hidupnya, tetapi juga tentang bagaimana kita saling mendukung untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan hidup Hendra dan Claudia. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih berani mengejar cinta sejati dan menghadapi hidup dengan hati yang lapang. Jangan pernah menyerah pada impian dan cinta.
Karena masa depan yang indah selalu dimulai dengan langkah pertama yang penuh keyakinan. Selamat menjalani hidup dengan penuh harapan. Dan semoga kalian selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang diambil. Salam hangat dari saya untuk kalian semua. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk terus maju, meskipun jalan hidup kadang tak terduga.